Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur, ya, fitur equation dalam Microsoft Word, yang mana ini akan sangat membantu Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan untuk menuliskan persamaan-persamaan di dalam artikel. Oke, ambil contoh seperti ini, kita punya, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data itu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran, maka digunakan rumus seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu kalau rumusnya seperti ini, ya, ini kan relatif tahu kita maksudnya apa. Misalnya ketuntasan kelas itu seperti apa, jumlah siswa yang dituntaskan seperti apa, gitu kan ya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu biasanya menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat persamaan yang agar lebih rapi seperti itu. Bukan bukan baku Bapak Ibu ya, tapi agar lebih rapi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan fitur insert, kemudian di sini ada equation. Klik saja di sini Bapak Ibu, ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik equation, maka di sini seperti ini. Misal, Bapak Ibu ingin mengetahui persamaan untuk menentukan nilai akhir. Misalnya, ah, nilai yang ingin Bapak Ibu cari tahu itu nilainya adalah nilai rata-rata ya. Berarti kalau misalnya nilai rata-rata, kan di sini kalau nilai rata-rata itu kita simbolkan dengan X bar, gitu ya, X rata-rata. Maka di sini kita cari terlebih dahulu, apa namanya, di aksen biasanya di aksen. Kemudian di sini kita akan cari seperti ini. Maka di sini X rata-rata. Nah, ini X rata-rata sama dengan, ya, sama dengan, kalau nilai rata-rata itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, nilai rata-rata itu kan pasti nilainya itu adalah eh, nilai tata kelas misalnya begitu kan ya. Berarti di sini uh, sigma nilai siswa ya. Berarti kalau sigma berarti kita di sini kita cari operator penjumlahan gitu kan ya. Berarti jumlah penjumlahan n sama dengan 1 sampai n gitu kan ya. Atau nilainya dari 1 sampai dengan n gitu kan ya. Nah, kemudian di sini kita sajikan berarti x i kan misalnya begitu kan ya. XN, nah, gitu kan I sama dengan 1 sampai dengan N berarti di sini ya. I sama dengan 1 sampai I sama dengan N berarti di sini XI. Nah, XI karena dia di sini itu dia adalah yang kecil gitu kan ya. Maka di sini kita eh, nah berarti di sini XI. XI kan begitu kan Bapak Ibu ya. Di sini dibagi berarti dengan jumlah N besar kan begitu. Nah, ini contohnya persamaan yang rapi itu Bapak Ibu. Kemudian biasanya di sini kita menuliskan misalnya di sini yang keseringan yang kita lakukan itulah seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa kita lakukan seperti ini. X rata adalah apa namanya, nilai rata-rata kelas itu gitu kan ya. Kemudian di sini eh, kita tuliskan, oh maaf, berarti di sini, di sini kita punya XI. Berarti ini adalah eh, nilai setiap siswa ya. Kemudian di sini kita tuliskan juga N ya. N adalah jumlah siswa. Biasanya kan kita seperti ini kalau kita menjelaskan ke siswa kita atau membuat beberapa tulis seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini tuh tidak rapi. Maksudnya tidak rapi itu seperti apa ya? Ini kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk seperti ini kan jadi 4 baris untuk satu persamaan saja. Nah, biasanya untuk menghindari ini kita akan gunakan seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya gitu ya, dengan keterangan atau misalnya di mana, ya, di mana tata kelas titik koma kemudian dijadikan FY lah kan, ya seperti ini. Kemudian titik koma atau misalnya Bapak Ibu keluarkan dulu, ya, titik koma kemudian di sini dan, nah, ini misalnya dan n sama dengan jumlah siswa. Contohnya seperti ini, ya. Atau misalnya kita ingin mencari tahu berapa nilai XI, berarti kan kita ingin mencari tahu nilai setiap siswa ya. Berarti kalau kita ingin mencari tahu nilai setiap siswa, berarti eh, XI kan XI sama dengan kan gini ya. Itu kan nilai setiap siswa itu kan bisa kita katakan dengan seperti ini Bapak Ibu ya. Jumlah soal jumlah soal benar ya dibagi jumlah soal
ya, dikali, nah dikali, dikali Bapak Ibu, dikali 100 kalau kita menggunakan skala 100 kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ketika kita ingin menyajikan persamaan. Oke, sekian tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk menuliskan persamaan-persamaan yang akan nanti digunakan di dalam artikelnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.